channel bisnis retail community, channel yang bahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, toko sembako, dan minimarket. Nah, apa kabarnya buat kalian teman-teman? Pastinya sehat-sehat dan tetap dilimpahi rezeki dan tetap bersemangat mengerjakan pekerjaan yang ada di toko kita, membenahi, bersih-bersih, dan pokoknya melakukan perubahan-perubahan yang positif sehingga toko kita juga, usaha kita juga semakin lancar ya. Teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang ya bagaimana cara kita menyikapi persaingan dalam usaha kita ya. Pastinya usaha kelontong, usaha warung sembako yang kita kelola, usaha minimarket ya. Nah teman-teman, kita lihat bersama saat ini perkembangan dari toko kelontong, toko sembako, minimarket itu sangat berkembang pesat sampai saat ini. Ya, ini pasti kita nggak bisa elakkan, kita nggak bisa cegah ya. Terlihat jelas ya kalau kita jalan ya, kalau kita keluar kita banyak lihat gerainya Indomaret, sebelahnya udah Alfamart. Jadi mereka juga sangat bersaing. Nah teman-teman, bagaimana cara kita menyikapi persaingan ini agar kita juga bisa tetap survive, kita bisa juga tetap bertahan ya. Di sini saya mau sharing ke teman-teman, dan ini juga hasil saya baca-baca buku ya, menurut pakarnya Philip Kotler ya. Philip Kotler ini merupakan pakar dari marketing retail. Philip Kotler ini adalah pakar dari Amerika. Jadi katanya di dalam bukunya berkata bahwasanya beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan berbelanja ke tempat itu ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan berbelanja atau kembali lagi ke toko itu. Yang pertama adalah produk. Nah, teman-teman, produk di sini ya, produk adalah pasti barang-barang yang kita jual di toko kita. Dan hampir semuanya barang yang kita jual di toko kita pasti juga dijual di warung si A. Ya, hampir semua. Tapi di sini saya mau katakan ke teman-teman, kita harus buat satu produk yang menonjol di toko kita. Kita harus ciptakan satu produk, kelompok barang yang ini merupakan ciri khas dari toko kita. Jadi, bagaimana cara kita supaya kita tampil beda? Nah, pada video saya sebelumnya juga saya sudah kasih tahu ya ke teman-teman, kita harus buat satu ciri khas toko kita. Kita bisa ambil alat listrik ya. Di toko-toko lain, di warung lain alat listrik itu nggak ada ya. Kita buat di sini alat listrik di toko kita. Ya, kalau saya ya, alat listrik saya siapin mulai dari perintilan kecil, mulai dari kabel-kabel colokannya, fitting lampu, itu saya sediain sampai lampu, ada beberapa item, lampu Hanok yang LED juga saya siapin. Nah, kelompok barang yang kedua yang saya buat menonjol adalah produk-produk Cina, teman-teman. Produk-produk Cina misalnya aksesoris rambut dan seperti ini paper bag, ini ada paper bag berapa macam. Ini juga, ini paper bag ya, sebentar ya. Si paper bag ini teman-teman ya, si paper bag ini merupakan ciri khas juga di toko saya. Nah, kebetulan saya berjualan juga di sekitaran kampus, jadi ini sangat dibutuhkan. Nah, seperti kayak gini. Nah, dan ini merupakan item barang yang harus kita tonjolkan. Mungkin di setiap lokasi itu beda-beda. Mungkin di tempat teman-teman yang produk seperti ini tidak terlalu diminati gitu. Nah, jadi kita harus riset pasar, apa sih produk yang banyak dicari orang. Nah, yang kedua kata Philip Kotler adalah harga ya. Harga, teman-teman. Hampir setiap produk itu harga yang disarankan dari pabrik udah ada. Jadi hampir setiap toko juga harga beng-beng. Contohnya nih, harga beng-beng ini di mana-mana juga 1.500 karena disarankan dari distributor juga 1.500. Nah, di sini kita buat triknya ya, agar beng-beng kita ini diingat terus sama orang-orang. Nah, diingat terus sama orang-orang. Jadi pilihlah beberapa item produk yang memang benar-benar laku, benar-benar laris gitu. Pilihlah beberapa item produk yang benar-benar laris. Jadi kalau di toko saya itu salah satunya saya track datanya di komputer. Produk yang laku adalah telur,
ya, telur biasalah, telur sembako, telur mie instan ya. Nah, di sini kita buat contohnya seperti ini teman-teman. Beng-beng. Di toko lain juga pasti jual beng-beng ini 1.500, hampir rata ya jual 1.500. Jadi triknya di sini teman-teman, supaya kita sanggup bersaing, kita buat aja harganya 1.350 perak. Jadi ini modalnya hampir 1.300, nggak apa-apa kita ambil sedikit, marginnya sedikit, tetapi kita sudah dikenal toko murah. Nah, ini juga beberapa dilakukan toko-toko retail ya, mereka itu ada beberapa item barang mereka itu tidak ambil untung, tetapi mereka ambil dari item barang yang lain. Jadi kita mainkan trik harga ya teman-teman. Mungkin contoh 10.000 harga barang misalnya kayak tenggo ini ya, tenggo ini 10.000 ya, 10.000. Jadi kita buat triknya, kita buat harga 9.800. Kesannya itu lebih murah ya. Nah, hal yang ketiga adalah servis teman-teman, pelayanan. Nah, kita lihat bersama saat ini semuanya serba canggih, semuanya serba online ya. Jadi servis di sini adalah pelayanan ke konsumen kita. Nah, kita bisa terapkan seperti yang mereka lakukan di retail modern ya. Ketika pembeli masuk ke toko, kita langsung sapa ya, kita langsung tanyakan apa yang mereka cari ya. Ini merupakan servis. Nah, yang lebih penting lagi teman-teman, kita harus membuat satu buah pelayanan yang berbeda dari toko lain. Misalnya adalah pesan antar. Saat ini orang malas keluar untuk membeli beberapa item saja. Mereka itu mungkin malas untuk keluar. Jadi di sini mereka bisa pesan lewat online ke toko kita dan kita bisa antarkan ke tempat mereka tanpa mereka harus pergi keluar untuk membelinya gitu. Atau kita bisa juga join bersama, kita bisa gabung menjadi mitra GrabMart ya. Saya juga sudah merasakan ya. Di sini lumayan sekali teman-teman. Kita bisa join ke mereka. Prosedurnya juga tidak terlalu repot, tidak terlalu susah. Kita cukup menyerahkan KTP saja. Toko kita sudah ada di sistem mereka, toko kita sudah ada di aplikasi mereka gitu. Nah, ini merupakan juga satu buah pelayanan. Nah, kenapa Indomaret, Alfamart itu juga tetap diminati sama konsumen? Karena mereka juga menyediakan banyak layanan pembayaran, tarik tunai, bahkan pinjaman online loh, dan tiket tol, pembayaran TV kabel, pembayaran telepon pasca bayar, PLN, dan sebagainya. Ini bisa kita juga sediakan di warung kita, karena banyak juga aplikasi yang menyediakan itu. Kita bisa join ke Tokopedia atau SRC ya. Banyak sekali, yang penting kita mau berbenah dan berinovasi teman-teman. Nah, ada beberapa tips lagi teman-teman yang menurut saya ini juga tidak kalah penting ya. Kita juga memberi semacam reward ke konsumen kita. Kan kita kadang-kadang dapat hadiah dari distributor. Nah, hadiah itu kita jangan simpan sendiri gitu. Walaupun mereka tidak minta, misalnya kan dengan membeli daya dapat mangkok. Kadang konsumen itu nggak ingat untuk memintanya, tetapi kita langsung serahkan walaupun mereka tidak minta gitu. Kita itu harus kasih ke konsumen. Misalnya ini untuk awal tahun, kita bisa saja cetak kalender untuk konsumen kita. Nah, ini juga merupakan hal yang mengikat ke konsumen, mengikat ya, agar mereka juga loyal ke tempat kita. Nah, ini menurut saya beberapa tips yang bisa kita kerjakan teman-teman, agar kita juga bisa tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Bisnis Retail Community, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar setiap saya mengupload video baru teman-teman tidak ketinggalan beritanya. Terima kasih.